Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afriandi dengan NIM 221090350068. Jurusan saya adalah jurusan Teknik Mesin, Prodi Teknik Mesin, dan Fakultas Teknik Mesin. Saat ini saya di semester 2 reguler malam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kemudahan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas video ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongannya, tentu saya tidak akan sanggup untuk menyelesaikan tugas video ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti syafaatnya di akhirat nanti. Saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat sehatnya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga saya mampu untuk menyelesaikan pembuatan tugas video ini sebagai tugas dari Bapak Joni Arif STMT yang berjudul Struktur dan Cacat Kristal. Saya menyadari bahwa tugas video ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Untuk itu, saya mengharapkan kritik serta saran dari para penonton sekalian untuk tugas video ini, supaya tugas video ini nantinya dapat menjadi tugas video yang lebih baik lagi ke depannya. Baik, kita mulaikan saja tugas video ini yang berjudul tentang struktur dan cacat kristal. Ya, di sini kita akan menjelaskan yang pertama adalah tentang kristal. Kristal adalah material padat yang atom-atomnya tersusun secara teratur dalam 3 dimensi. Kristal memiliki sifat-sifat yang unik sehingga penting untuk memahami strukturnya. Tujuan dari pembelajaran materi kristal adalah untuk memahami struktur dan sifat-sifat kristal serta menerapkan pengetahuan tentang kristal dalam berbagai bidang. Selanjutnya kita akan membahas sejarah kristal. Pada tahun 1669, Nicolaus Steno mengusulkan selama pertumbuhan kristal, sudut-sudut antara muka tetap konstan. Individu kristal mungkin berbeda bentuk, tetapi sudut antara muka identik. Ini semua dibuktikan dengan kristalografi sinar X atau Van Laue Friedrich Kniping 1912. Kristal merupakan molekul-molekul yang terkemas secara teratur. Saat mengendap dari larutannya, molekul berupaya mencapai keadaan energi terendah, disertai pengemasan teratur dari kristal tumbuh. Bidang datar pada permukaan mencerminkan pengemasan molekul secara teratur. Kemasan teratur dinyatakan dengan dalam vektor A, B, dan C dengan sudut A, beta, dan Y. Ketiga vektor tersebut mendefinisikan sel satuan dalam kisi kristal. Oke, kita ulang lagi. Kristal adalah benda padat yang tersusun dari atom, ion, atau molekul yang memiliki susunan berulang dan jarak yang teratur dalam 3 dimensi. Ditinjau dari struktur atom penyusunnya, bahan padat dibedakan menjadi 3, yaitu kristal tunggal atau monokristal, polikristal, dan amorf. Baik, selanjutnya adalah contoh kristal. Kristal sendiri ada 2 macam, yaitu kristal non-metal dan kristal metal. Untuk contoh kristal non-metal adalah es, karbon, diamond, NaCl, KCl, gula, dan lain-lain. Untuk kristal metal sendiri, yaitu contohnya adalah tembaga, perak, aluminium,
tungsten, magnesium, dan lain sebagainya. Struktur atom penyusunnya. Sebelumnya kita telah mengetahui beberapa struktur atom penyusunnya yang dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada monokristal atau kristal tunggal. Kristal tunggal adalah benda padat yang tersusun dari atom-atom yang tersusun rapih dan berulang-ulang dalam pola yang sama. Dan yang kedua ada polikristal. Polikristal didefinisikan sebagai kumpulan dari kristal-kristal tunggal yang memiliki ukuran sangat kecil dan saling menumpuk yang membentuk benda padat. Dan yang terakhir ada amorf. Struktur amorf menyerupai pola hampir sama dengan kristal, tetapi pola susunan atom-atom, ion-ion, atau molekul-molekul yang dimiliki tidak teratur dengan jangka yang pendek. Oke, selanjutnya adalah gambar dari kristal tunggal. Dari gambar berikut, kita lihat dari keteraturan atom didapat dalam seluruh tubuh zat padat. Dan selanjutnya adalah gambar dari polikristal. Dari gambar berikut, kita lihat dari kumpulan kristalit yang membentuk benda padat. Oke, selanjutnya adalah amorf. Materi amorfus mempunyai keteraturan hanya beberapa atom atau molekul. Untuk contoh amorf adalah silikon amorfus, plastik, dan plexiglas. Silikon amorfus dapat digunakan untuk sel surya dan transistor lapisan tipis. Dan perhatikan untuk gambar amorf berikut ini. Baik, selanjutnya kita membahas sifat kristal. Sifat kristal adalah sifat yang dimiliki oleh materi yang atom, ion, atau molekulnya tersusun secara teratur dalam 3 dimensi. Sifat-sifat kristal meliputi yang pertama adalah kristal mempunyai titik leleh tinggi. Titik leleh dan didih kristal umumnya lebih tinggi daripada materi amorf. Hal ini karena atom, ion, atau molekulnya dalam kristal terikat secara kuat sehingga sulit untuk dipisahkan. Dan yang kedua adalah kristal mempunyai keteraturan posisi atom yang panjang. Ketiga, kristal merupakan anisotropik atau sifat kristal berubah tergantung arah orientasi kristal. Hal ini disebabkan oleh susunan atom, ion, atau molekul yang tidak simetris. Dan yang terakhir, beberapa kristal memberikan piezoelectric effect dan ferroelectric effect. Apa sih itu piezoelectric effect? Piezoelectric effect adalah fenomena di mana kristal menghasilkan muatan listrik ketika diberikan tekanan. Dan ferroelectric effect adalah yang terjadi pada kristal yang memiliki polarisasi permanen. Dan selanjutnya adalah kisi kristal atau kristal latis. Apa itu kisi? Kisi adalah susunan periodik titik-titik di dalam kristal, atau bisa disebut susunan titik-titik yang teratur dan berulang dalam ruang. Titik-titik ini disebut titik kisi, dan di setiap titik kisi terdapat atom, ion, atau molekul penyusun kristal. Kisi kristal dapat digambarkan sebagai susunan 3 dimensi dari bidang-bidang kisi. Bidang-bidang kisi ini saling tegak lurus satu sama lain dan memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang sama. Dan apa itu kisi kristal? Kisi kristal adalah struktur 3 dimensi yang terdiri dari susunan atom, ion, ataupun molekul yang diulang secara periodik. Atom, ion, atau molekul ini disebut sebagai titik kisi. Dan selanjutnya adalah contoh gambar kisi kristal.
Gambar berikut menerangkan untuk kisi kristal 2 dimensi. Dan selanjutnya adalah contoh gambar kisi kristal untuk kisi kristal 3 dimensi. Perhatikan perbedaan berikutnya. Dan selanjutnya vektor kisi translasi 2 dimensi. Vektor kisi translasi mempunyai rumus seperti R sama dengan LA plus MB. A dan B adalah vektor basis kisi, sedangkan L dan M adalah bilangan bulat yang besarnya tergantung kisi. Vektor R di titik A dan C simetri translasi karena ekuivalen. Note: pemilihan vektor basis tidak khusus, bisa saja vektor translasi menjadi vektor basis. Untuk contohnya ada di samping ini, ada gambar ini. Dan selanjutnya adalah penjelasan untuk 3 dimensi. Vektor kisi translasi memiliki rumus RLAMB plus NC. Di sini A, B, dan C vektor basis arah SBX dan SBY dan SBZ. LMN adalah bilangan bulat. Dan selanjutnya adalah penjelasan untuk basis. Apa itu basis? Basis adalah sekumpulan atom molekul identik dalam komposisi atau sekumpulan atom yang menggambarkan struktur kristal. Dan selanjutnya adalah sistem kristal. Sistem kristal adalah cara atom, ion, atau molekul ditata dalam kisi kristal. Ada 7 sistem kristal, yaitu kubik, tetragonal, ortorhombik, heksagonal, trigonal, monoklin, dan yang terakhir adalah triklin. Dan memiliki struktur kisi kristal yang didefinisikan oleh susunan titik kisi. Ada 14 kisi kristal, yaitu kisi primitif, kisi pusat muka, kisi pusat badan, kisi pusat tepi, dan kisi pusat sudut. Dan berikut ini adalah gambar kisi dalam 2 dimensi. Perhatikan dalam gambar 1. A1 tidak sama dengan A2 menghasilkan 90 derajat. Dan untuk gambar yang kedua, A1 tidak sama dengan A2 dengan menghasilkan 90 derajat juga. Dan dalam gambar ketiga, A1 dan A2 sama dengan 90 derajat juga, tegak lurus. Dan untuk gambar keempat, yaitu A1 sama dengan A2 sama dengan menghasilkan 120 derajat, berbeda dengan kisi yang lainnya. Dan untuk gambar yang terakhir, A sama dengan A2 menghasilkan 90 derajat, yang berarti ini adalah gambar tegak lurus. Dalam 3 dimensi terdapat 14 kisi berafais, terbentuk dengan mengkombinasikan salah satu dari 7 sistem kristal, atau disebut dengan sistem aksial, dengan salah satu pusat kisi. Masing-masing kisi berafais menunjukkan jenis kisi yang berbeda. Adapun pusat-pusat kisi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kisi primitif, atau bisa disebut juga dengan kisi sederhana, yang dilambangkan dengan huruf P. Yang dijelaskan adalah titik kisi hanya terletak di sudutnya saja, yang berarti di setiap sudut titik kisi memiliki satu titik kisi saja. Yang kedua adalah body centered. Terdapat tambahan satu titik kisi yang terletak di pusat sel, yang berarti di setiap tidak hanya memiliki satu titik kisi di setiap sudutnya,
dan memiliki satu tambahan pusat sel di tengah titik kisi tersebut. Dan yang ketiga adalah kisi face centered, atau terdapat tambahan 6 titik kisi yang terletak di pusat masing-masing permukaan sel. Dan yang terakhir, kisi base centered, terdapat tambahan 1 titik kisi pada salah satu pusat permukaan sel tersebut. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang tabel kisi Bravais. Di dalam tabel kisi Bravais terdapat sistem kristal dengan kisi Bravais dan sistem satuan sel. Untuk sistem kristal triklinik memiliki satu sistem kisi Bravais dan memiliki 2 sifat satuan sel. Untuk sistem kristal monoklinik memiliki 2 sistem kisi Bravais dan memiliki 3 sifat satuan sel. Dan yang selanjutnya ada sistem kristal ortorhombik yang memiliki 4 kisi Bravais dan hanya memiliki 2 sistem satuan sel. Dan selanjutnya ada sistem kristal tetragonal yang hanya memiliki 2 sistem kisi Bravais dan hanya memiliki 2 sifat satuan sel. Yang selanjutnya sistem kisi kubus memiliki 3 sistem kisi Bravais dan hanya memiliki 2 sistem atau sifat satuan sel. Dan selanjutnya adalah trigonal yang memiliki hanya 1 kisi Bravais dan memiliki 3 sifat satuan sel. Dan selanjutnya adalah heksagonal yang hanya memiliki 1 kisi Bravais dan hanya memiliki 2 sifat satuan sel. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut ini menjelaskan tentang 14 kisi Bravais. Yang pertama triklin yang hanya memiliki 1 kisi Bravais dan hanya 1 satuan selnya. Dan berikutnya adalah monoklin yang memiliki 2 sistem kisi Bravais dan 3 sifat satuan sel. Yang ketiga adalah ortorombik yang memiliki 4 kisi Bravais dan memiliki 4 satuan sel. Dan selanjutnya adalah tetragonal yang memiliki 2 kisi Bravais dan 2 sifat satuan sel. Dan berikutnya adalah trigonal yang memiliki hanya 1 kisi Bravais dan memiliki 2 sistem satuan sel. Dan berikutnya perhatikan pada gambar heksagonal yang hanya memiliki 1 kisi Bravais dan hanya memiliki 1 sifat satuan sel. Dan selanjutnya perhatikan pada gambar kubus yang memiliki 3 kisi Bravais dan memiliki banyak sifat satuan sel. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur kristal. Apa sih itu struktur kristal? Struktur kristal dapat diperoleh dengan menempelkan atom atau sekelompok atom atau basis ke titik kisi. Perhatikan pada gambar di bawah ini. Yang pertama ada titik-titik kecil, ini disebut dengan basis, dan yang sebelahnya ada titik besar yang telah bergabung menjadi kristal struktur. Jumlah atom dalam struktur kristal. Ada 2 jenis struktur kristal, yakni yang pertama adalah struktur kristal kubik. Struktur
kristal kubik adalah struktur kristal yang memiliki sel satuan berbentuk kubus. Sistem kristal kubik memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama adalah struktur simple kubik atau kubik sederhana. Yang kedua adalah struktur body centered kubik atau BCC. Yang terakhir adalah struktur face centered kubik atau FCC. Dan selanjutnya adalah jumlah atom struktur kristal yang kedua, yaitu struktur kristal heksagonal close packed atau HCP. Struktur kristal heksagonal close packed atau HCP adalah struktur kristal yang memiliki susunan atom-atom yang dikemas secara rapat dalam bentuk heksagonal. Struktur ini memiliki 2 lapisan atom, yaitu lapisan atas dan lapisan bawah. Lapisan atas terdiri dari 6 atom yang diatur dengan bentuk segi 6, dan lapisan bawah terdiri dari 3 atom yang terletak di tengah-tengah lubang panjang lubang segitiga dari lapisan atas. Yang pertama, kita akan menjelaskan struktur kristal kubik, yaitu struktur simple kubik atau kubik sederhana. Kubik sederhana adalah sel satuan kubik sederhana hanya memiliki 1 atom di setiap sudut kubus. Perhatikan pada gambar A. Penggambaran 1 unit sel bola dalam ukuran bola pejal. Dan yang kedua ada gambar B yang digambarkan unit sel dengan ukuran bola pejal yang sudah diperkecil. Jadi berikut ini adalah gambar-gambar untuk struktur simple kubik atau kubik struktur. Dan selanjutnya kita akan bahas tentang struktur body centered atau yang disingkat BCC. Struktur body centered kubik atau BCC, sel satuan kubiknya berpusat pada badan, memiliki 1 atom di setiap sudut kubus dan 1 atom di pusat kubusnya. Perhatikan pada gambar di bawah ini, terdapat bentuk kristal BCC. Dan perhatikan pada gambar A, penggambaran 1 unit sel bola pejal dalam bentuk besar. Dan gambar yang B, gambar unit sel dengan ukuran bola pejal yang sudah diperkecil. Jadi bentuknya udah seperti ini. Dan yang terakhir adalah kumpulan dari banyak atom. Dan perhatikan pada gambar yang terakhir, kumpulan-kumpulan dari banyak atom tersebut. Untuk selanjutnya adalah struktur face centered kubik atau yang disingkat FCC. Struktur face centered kubik, sel satuan kubiknya berpusat pada badan, memiliki 1 atom setiap sudut kubus dan 1 atom di setiap pusat kubus. Perhatikan pada bentuk struktur FCC. Bentuk yang pertama adalah bentuk penggambaran 1 unit sel bola pejal yang belum berupa bentuk kecil-kecil. Dan untuk gambar B-nya adalah gambar unit sel dengan ukuran bola pejal yang sudah diperkecil. Dan gambar terakhir adalah gambar bentuk dari banyak atom-atom. Dan perhatikan gambar-gambar berikut ini. Setelah kita memperhatikan dari struktur face centered kubik, kita akan membahas tentang struktur kristal heksagonal. Apa sih itu struktur kristal heksagonal close packed atau HCP? Ialah permukaan atas dan bawah unit sel ini terdiri atas 6 atom yang membentuk heksagon dan mengelilingi sebuah atom tunggal di bagian pusat. Bidang lain yang membentuk 3 atom tambahan dalam unit sel diletakkan di antara bidang bagian atas dan bawah. Atom yang terletak pada bidang tengah
memiliki atom tetangga terdekat di kedua bidang yang berdekatan. Dengan demikian, struktur kristal HCP memiliki bilangan koordinasi yang berjumlah 6. Struktur ini biasanya ditemui pada beberapa logam, di antaranya magnesium, titanium, seng, berelium, dan kobalt, yang dapat dilihat pada gambar di samping ini. Baik, setelah memperhatikan gambar tersebut, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang sel satuan kristal. Apa sih itu sel satuan? Sel satuan adalah unit struktur terkecil dari kristal yang dapat menjelaskan struktur secara keseluruhan. Sel satuan terdiri dari sejumlah atom, ion, ataupun molekul yang tersusun secara teratur dalam pola 3 dimensi. Selanjutnya ada 2 jenis sel satuan, yaitu yang pertama adalah sel satuan primitif. Apa sih sel satuan primitif itu? Yaitu sel satuan primitif adalah sel satuan yang hanya memiliki satu atom, ion, maupun molekul di setiap sudutnya. Dan selanjutnya adalah sel satuan non-primitif. Apa sih sel satuan non-primitif itu? Yaitu sel satuan yang memiliki lebih dari satu atom, ion, ataupun molekul di setiap sudutnya. Dan perhatikan pada gambar berikut ini. Pada gambar berikut ini menerangkan bahwa nomor 1 dan 2 sel satuan tak primitif, 2 titik kisi persatuan. Dan untuk nomor 3, 4, dan 5 sel satuan primitif, 1 titik kisi persatuan saja. Sel satuan memiliki sifat, diantaranya adalah tidak unik, karena vektor basis tidak unik. Dan kedua, dari tidak unik tersebut, tetapi setiap selnya memiliki luasnya. Dan selanjutnya mengandung 1 titik per setiap titik kisi. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang geometri kristal. Apa sih itu geometri kristal? Geometri kristal adalah studi tentang struktur dan susunan atom, ion, ataupun molekul dalam kristal. Geometri kristal menentukan sifat-sifat fisik dan kimia kristal. Dari geometri kristal, kita dapat mengetahui arah kristal. Arah kristal yaitu didefinisikan sebagai sebuah garis di antara 2 titik atau sebuah vektor. Langkah-langkah berikut digunakan dalam menentukan 3 arah indeks. Yang pertama adalah sebuah vektor dengan panjang tertentu diletakkan sedemikian rupa melewati titik asal sistem koordinat. Setiap vektor dapat ditranslasikan di semua kisi kristal tanpa perubahan jika kesejajarannya dipertahankan. Yang kedua yaitu panjang proyeksi vektor dari masing-masing 3 sumbu ini ditentukan sebagai dimensi unit sel menggunakan simbol A, B, dan C. Dan yang terakhir adalah 3 bilangan ini dapat dikali atau dibagi dengan sebuah faktor untuk mengurangi panjang kisi ini sampai menjadi bilangan bulat yang terkecil. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang bidang kristal.
Apa sih bidang kristal itu? Bidang kristal ialah orientasi bidang untuk sebuah struktur. Kristal digambarkan dengan menggunakan cara yang hampir sama, yaitu menggunakan unit sel sebagai dasarnya dan menggunakan sistem koordinat 3 sumbu seperti digambarkan dalam gambar berikut. Di dalam 3 gambar tersebut kita mengetahui gambar tersebut memiliki 3 sudut di setiap masing-masing gambar tersebut. Dan yang terakhir kita akan menjelaskan tentang indeks Miller. Di semua sistem kristal, kecuali sistem kristal heksagonal, bidang kristalografi ditentukan dengan menggunakan 3 indeks Miller, yaitu HKL. Setiap 2 bidang yang sejajar memiliki kesamaan dan indeks yang identik. Prosedur yang digunakan untuk menetapkan bilangan indeks H, K, dan L adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika bidang melewati titik asal yang dipilih, bidangnya sejajar yang lain harus dibangun di dalam unit sel dengan translasi yang sesuai, atau sebuah titik asal yang baru dimunculkan pada salah satu sudut lain di dalam unit sel. Yang kedua, pada titik ini bidang kristalografi dapat memotong atau sejajar setiap 3 sumbu ini. Panjang bidangnya yang memotong ini ditetapkan dengan menggunakan besaran yang terdapat dalam parameter kisi A, B, dan E. Selanjutnya, kemudian diambil resiprokal atau kebalikannya dari 3 bilangan ini. Sebuah bidang yang sejajar dengan sumbu dianggap memiliki 3 titik potong yang tidak terbatas, dan oleh karena itu indeksnya menjadi 0. Selanjutnya, 3 bilangan ini dapat diubah menjadi bilangan bulat yang terkecil dengan mengalihkan atau membagikannya menggunakan faktor yang sudah umum. Dan yang terakhir, pada akhirnya indeks bilangan bulat tidak dapat dipisahkan oleh koma. Diletakkan di dalam tanda kurung seperti berikutnya. Setelah kita jelaskan materi-materi yang sudah dijelaskan, seperti apa itu kristal, sifat kristal, struktur kristal, kisi kristal, dan yang terakhir adalah tentang geometri kristal. Dan selanjutnya kita akan sedikit mengulas materi tersebut dengan cara mengerjakan soal berikut ini. Soal latihannya adalah sel satuan besi berbentuk kubik dengan A sama dengan 0,287 nanometer. Dengan mengetahui densitas, hitunglah berapa jumlah atom per sel satuan tersebut. Baik, ini adalah penjelasannya dari soal tersebut. Pertama, kita perlu menghitung volume sel satuan besi. Volume sel satuan kubik dapat dihitung dengan rumus berikut. V sama dengan A akar 3. Dan V sama dengan 0,287 nm per 3, atau bisa 0,2 dengan hasil V sama dengan 0,024 nm per 3. Selanjutnya kita perlu menghitung massa sel satuan besi. Massa sel satuan besi dapat dihitung dengan rumus berikut ini. M sama dengan N
dikali AR dikali Na. Selanjutnya M sama dengan N-nya adalah 1 dan AR sama dengan 55,845 G per mol dikali 6,022 dikali 10/23 atom per mol. Dengan hasil adalah M sama dengan 3,348 dikali 10/22 G. Dengan menggunakan rumus massa jenis, kita dapat menghitung jumlah atom per sel satuan besi sebagai berikut. N sama dengan M per V. N dan M-nya adalah 3,348 dikali V-nya adalah 10/22 G dibagi 0,024 Nm per 3 dengan hasil N 1,4 dikali 10⁻²4 atom. Dalam sel satuan kubik besi ada 8 atom besi yang terikat secara kovalen. Atom-atom ini tersusun secara periodik dalam 3 dimensi. Untuk menghitung jumlah atom per sel satuan, kita perlu menggunakan rumus massa jenis. Massa jenis sendiri adalah massa persatuan volume. Dalam hal ini, kita menggunakan massa besi persatuan volume sel satuan. Dengan menggunakan rumus massa jenis, kita dapat menghitung jumlah atom per sel satuannya sebagai berikut. N sama dengan M per V. N sama dengan massa sel satuan per volume sel satuan dan menghasilkan 1,4 dikali 10⁻24 atom. Oke, setelah kita mengerjakan latihan soal, maka kita akan membahas materi selanjutnya tentang cacat kristal. Dari pembahasan sebelumnya, kita telah mengetahui beberapa materi tentang struktur kristal, sifat kristal, isi kristal, dan geometri kristal. Dan materi selanjutnya saya akan membahas tentang kecacatan pada suatu kristal. Apa itu cacat kristal? Cacat kristal adalah ketidaksempurnaan dalam susunan geometris teratur atom-atom dalam padatan kristal. Ketidaksempurnaan ini diakibatkan oleh deformasi padatan, pendinginan cepat akibat suhu tinggi, atau radiasi energi tinggi, atau sinar X atau neutron yang mengenai padatan. Terletak pada satu titik sepanjang garis atau pada seluruh permukaan benda padat. Cacat ini mempengaruhi perilaku mekanik, listrik, dan optiknya. Cacat kristal dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti kesalahan selama proses kristalisasi, seperti pendinginan yang terlalu cepat atau adanya pengotor, dan bisa juga terjadi karena kerusakan akibat gaya mekanis seperti benturan ataupun gesekan, dan bisa juga terjadi karena adanya reaksi kimia seperti korosi atau pelapukan. Cacat kristal dapat mempengaruhi terhadap sifat-sifat dan kimia kristal. Misal, cacat titik dapat mengurangi kekuatan atau kekerasan kristal, sedangkan cacat garis dapat meningkatkan konduktivitas terhadap listrik kristal. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang cacat kristal. Cacat kristal
sendiri dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu cacat titik dan cacat garis. Selain dari dua kategori tersebut, ada juga cacat kristal seperti cacat bidang dan cacat volume. Dari kategori tersebut kita akan membahasnya di next slide. Nah, ini adalah cacat titik atau vakansi. Cacat titik adalah ketidaksempurnaan yang melibatkan satu atau dua atom atau ion. Perhatikan gambar di bawah ini. Untuk nomor 1 ada vakansi atau cacat titik. Dan yang nomor 2, perhatikan untuk nomor 2 ada self interstitial. Dan perhatikan untuk nomor 3 ada interstitial impunity. Dan yang nomor 4 ada substitutional impurities. Dari gambar tersebut, cacat titik yang umumnya adalah kekosongan, yaitu ketiadaan atom atau ion pada titik isi. Dan intercity yaitu atom ion yang berada di antara titik isi. Dan ada substitusi, yaitu atom atau ion yang menempati titik isi yang bukan seharusnya ditempati. Dan yang terakhir ada impurity, yaitu atom atau ion asing yang berada dalam kristal tersebut. Berikut adalah tipe cacat titik. Perhatikan pada gambar di sampingnya. Yang pertama adalah yang ditunjukkan oleh huruf A adalah interstiti oleh atom asing. Dan yang ditunjukkan untuk huruf B adalah dislokasi garis. Dan untuk yang C adalah interstiti oleh atom sendiri. Dan yang untuk huruf D adalah vakansi. Dan huruf E adalah kumpulan atom substitusi. Dan untuk huruf F loop vakansi. Dan yang huruf G adalah loop interstisi. Dan yang terakhir adalah huruf H adalah substitusi oleh atom asing. Perhatikan pada gambar tersebut ada beberapa huruf yang dari huruf A sampai huruf H yang telah dijelaskan tadi. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang cacat garis atau dislokasi. Apa sih itu cacat garis? Cacat garis adalah cacat satu dimensi, yaitu berupa dislokasi yang menyebabkan terjadinya proses luncur atau slip, merupakan proses perubahan bentuk secara plastis. Perhatikan pada gambar. Nah, gambar tersebut menunjukkan perubahan bentuk secara plastis. Cacat garis memiliki dua macam cacat garis. Yang pertama adalah dislokasi sisi, dan yang kedua adalah dislokasi ulir. Pada cacat garis dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sifat-sifat fisik dan kimia kristal. Misalnya, cacat garis dapat meningkatkan konduktivitas listrik dan sifat-sifat mekanik kristal. Pengaruh cacat garis terhadap sifat-sifat kristal memiliki contoh pengaruh cacat garis terhadap sifat-sifat kristal, yaitu tentang konduktivitas listrik. Cacat garis dapat meningkatkan konduktivitas listrik kristal. Hal ini karena cacat garis dapat menyediakan jalur untuk aliran elektron. Dan pengaruh lainnya adalah
kekuatan dan kekerasan. Cacat garis dapat meningkatkan kekuatan dan kekerasan kristal. Hal ini karena cacat garis dapat meningkatkan ikatan antar atom atau ion. Dan pengaruhnya adalah sifat-sifat mekanik lainnya. Cacat garis dapat mempengaruhi sifat-sifat mekanik lainnya seperti plastisitas, keuletan, dan ketangguhan kristal. Dan dislokasi memiliki beberapa sifat-sifat dislokasi. Yang pertama adalah dislokasi merupakan diskontinuitas garis. Dan yang kedua adalah dislokasi membentukkan garis tertutup atau memotong permukaan logam. Dan yang terakhir adalah selisih jumlah slip sepanjang garis dislokasi adalah konstan. Di dalam pergerakan dislokasi dibagi menjadi dua macam, yaitu dislokasi sisi atau edge dan dislokasi ulir atau screw. Dan selanjutnya adalah penyebab dislokasi. Dislokasi disebabkan oleh ketidakseimbangan konsentrasi kekosongan ruangan pada saat temperatur panas dan dingin. Penyebab yang lainnya adalah tegangan termal atau mekanik pada konsentrasi tegangan dekat partikel. Dan yang terakhir, kembaran atau retak atau cacat permukaan. Selama proses kristalisasi, atom ataupun ion akan berdifusi dan membentuk kisi kristal. Namun, terkadang kesalahan dapat terjadi selama proses ini yang dapat menyebabkan dislokasi. Kesalahan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti pendinginan yang terlalu cepat. Pendinginan yang terlalu cepat dapat menyebabkan atom ataupun ion tidak memiliki waktu untuk berdifusi dengan benar, yang menyebabkan kesalahan dalam susunan mereka. Dan yang selanjutnya adalah pengotor. Pengotor dapat mengganggu proses kristalisasi yang dapat menyebabkan kesalahan dalam susunan atom ataupun ionnya. Kerusakan akibat gaya mekanis seperti benturan atau gesekan dapat menyebabkan dislokasi dengan cara memaksa atom ataupun ion dalam kisi kristal bergeser dari posisinya. Dan selanjutnya adalah reaksi kimia. Reaksi kimia dapat menyebabkan perubahan susunan atom atau ion dalam kisi kristal yang dapat menyebabkan dislokasi. Misalnya, korosi dapat menyebabkan atom ataupun ion dalam kisi kristal teroksidasi yang dapat menyebabkan dislokasi. Dislokasi dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sifat-sifat fisik dan kimia kristal. Misal, dislokasi dapat meningkatkan konduktivitas terlistrik dan sifat-sifat mekanika kristal. Lalu, apa itu dislokasi sisi atau edge? Disebut edge atau dislokasi sisi adalah apabila garis dislokasi tegak lurus pada arah slip. Dislokasi edge dapat berupa cacat garis yang terjadi karena adanya bidang atom tambahan dalam kisi kristal. Dislokasi edge dapat digambarkan sebagai bidang atom yang berlebihan dalam kisi kristal. Dislokasi edge terdiri dari dua bagian. Yang pertama sumbu dislokasi dan yang kedua adalah puncak dislokasi. Dan selanjutnya adalah dislokasi ulir atau screw atau bisa juga disebut dengan burger. Disebut screw atau burger atau dislokasi ulir karena dislokasinya menyerupai spiral dengan garis cacat sepanjang sumbu ulir seperti gambar di samping ini. Perhatikan pada gambar di samping ini, garis cacatnya sepanjang sumbu dan menyerupai spiral.
Dan berikut ini adalah gambar untuk pergerakan dislokasi. Yang pertama, perhatikan pada gambar dislokasi sisi. Dan yang kedua adalah dislokasi ulir. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang cacat bidang. Apa sih itu cacat bidang? Cacat bidang adalah ketidaksinambungan susunan kristal atom-atom pada sebuah bidang. Cacat bidang dapat dibedakan atas grain boundaries atau thread boundaries, twin boundaries, dan micro cracks. Grain boundaries atau batas butir. Cacat ini disebabkan oleh perbedaan orientasi struktur kristal, atau atom-atom pada cacat ini tidak akan tersusun menjadi susunan kristal yang sempurna dan merupakan hasil dari pertumbuhan tak rata pada saat kristalisasi. Perhatikan pada gambar tersebut. Dan selanjutnya adalah thread boundaries. Cacat ini disebabkan oleh ketidaklurusan orientasi antara dua butir atom yang terlihat seperti susunan dari dislokasi sisi. Dan twin boundaries atau batas ganda. Batas ganda terjadi apabila kisi kristal pada sisi yang lain merupakan cermin dari kisi kristal yang satu. Dan batas ganda dapat terjadi pada saat kristalisasi, pengerjaan mekanik, dan pengerjaan termal. Dan yang terakhir adalah micro cracks atau retakan kecil. Micro crack dapat terjadi bila ikatan dalam atom terputus membentuk permukaan baru. Micro crack lebih sering terjadi pada permukaan daripada di bagian dalam. Micro crack dapat terjadi juga pada batas butir yang berukuran kurang lebih dari 10 mikrometer. Dan micro crack terbentuk karena adanya abrasi atau impact atau oleh partikel debu. Dan selanjutnya adalah cacat volume. Cacat volume ditimbulkan karena hilangnya sebagian beberapa atom yang membentuk permukaan di dalam kristal. Cacat volume memiliki karakteristik yang serupa dengan micro crack karena adanya ikatan yang terputus pada permukaannya. Cacat volume dapat dijelaskan juga sebagai ketidaksempurnaan dalam susunan atom, ion, ataupun molekul penyusun kristal yang terjadi pada bidang kisi. Cacat volume dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kekosongan dan inklusi. Kekosongan sendiri adalah cacat volume yang terjadi karena adanya ketiadaan atom atau ion pada titik kisi. Dan inklusi adalah cacat volume yang terjadi karena adanya atom atau ion asing dalam kristal. Baik, itulah pembahasan tentang struktur dan cacat kristal. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat membantu Anda memahami topik dari saya, yaitu tentang struktur dan cacat kristal. Saya menyadari bahwasannya tugas presentasi ini memiliki banyak kekurangan dan banyak sekali kesalahan. Untuk itu saya sampaikan permintaan maaf atas kesalahan-kesalahan tersebut. Ini akan menjadikan sebuah pelajaran untuk saya. Dan saya akan tutup tugas presentasi ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.